warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membahas kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya kita senantiasa menyempatkan tawasul untuk mengarang kitab ini agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Thumma shalla rahimah sannif hadzal kitab ya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Sumair. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah, kita akan mulai pembahasan kitab Safinatun Najah. Kali ini pembahasan kita tentang rukun Islam, yang mana mungkin secara jumlah kita sudah tahu poin-poin dari rukun Islam, dari yang pertama sampai yang terakhir itu ada berapa poin, dan kita bahkan mungkin sudah hafal satu persatu. Cuman kita di sini akan sedikit membahas makna daripada rukun Islam itu sendiri dan makna dari setiap poin yang ada di dalam rukun Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Arkanul Islami, rukunnya Islam, khamsatun, ada 5. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan sekarang ini ada hal yang tentu berbeda dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahasa sekarang ini kita ada sebuah kalimat yaitu faslun. Sebelum kita lanjut membahas tentang rukun Islam itu sendiri, saya di sini akan sedikit mengenalkan kepada jemaah, khususnya mungkin yang belum tahu kok kenapa di sini ada fasal. Faslun di sini itu diibaratkan seperti halnya sebuah bab, yang mana bab di sini itu menjelaskan tentang sesuatu pembahasan. Jadi pasal di sini berfungsi untuk memisahkan atau membedakan dari setiap pembahasan yang poinnya itu berbeda. Rukun Islam itu semuanya ada 5. Berbicara tentang rukun, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan rukun tersebut? Rukun secara definisi adalah ma wajaba wan qata'a, yaitu sesuatu perkara yang hukumnya itu wajib, wan qata'a, dan sifatnya itu terputus. Jadi ada beberapa poin dalam rukun Islam di sini itu, yang mana setiap poinnya itu terpisah pembahasannya. Yang 5 ini, rukun Islam yang 5 ini memiliki 5 poin, yang mana setiap poin dari 5 poin tersebut pembahasannya itu terpisah. Tapi
dari kelima itu tercakup dalam rukun Islam, masih tercakup dalam rukun Islam, tidak keluar dari pembahasan rukun Islam. Tapi secara pembahasannya itu adalah sesuatu hal yang terpisah atau yang beda. Fi bayani da'aimil islami, pasal di sini menjelaskan tentang tiangnya Islam, wa asasiha dan pondasinya Islam, wa ajzaiha dan juz-juznya Islam. Sama halnya juz itu juga pemisah, surat juga pemisah dalam Al-Qur'an. Jadi di sini dibahasakan wa ajzaiha dan juz-juznya Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri, jemaah? Di sini dijelaskan bahwasanya ada penjelasan yang mengutarakan definisi dari Islam itu sendiri. Qala al-Bajuri, berbicara Imam Bajuri, al-Islamu, yang dimaksud dengan Islam lughatan, secara lughat, yaitu mutlaqul inqiyadin. Jadi mutlak kita mengikutinya. Ai sawaun kana lil ahkami syar'iyyati, adapun kita taat dalam hal-hal yang sifatnya hukum secara syariat, au li ghairiha, atau di luar hukum-hukum syariat itu sendiri. Wa syar'an, dan secara syara atau secara istilah, yaitu al-inqiyadu, kita mentaati, menuruti, lil ahkami syar'iyyati, terhadap hukum syariat. Wakila, dan diucapkan al-Islamu, yang dimaksud dengan Islam itu adalah huwa al-amalu, yaitu adalah amal atau perbuatan. Jadi secara lughat atau secara bahasa, definisi Islam itu adalah kita taat terhadap hukum-hukum yang bersifat syariat atau yang bukan syariat. Hukum yang bersifat syariat contohnya adalah kita dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita dihukumi wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terus yang di luar syariat contohnya adalah hukum-hukum yang menjadi ketentuan manusia. Contohnya seperti halnya anak sekolah, ada ketentuan di situ. Setiap sekolah memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Setiap murid, setiap siswa yang sekolah di sekolah tersebut akan mentaati setiap peraturan yang diterapkan di dalam sekolah tersebut. Jadi singkatnya, Islam itu adalah taat, pasrah. Kalau kita sudah meniatkan keislaman kita, berarti kita secara tidak langsung siap taat, siap mengikuti terhadap semua syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan menjauhi daripada syariat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari poin yang 5 tadi, yang pertama adalah syahadatun, yaitu bersyahadat atau bersaksi. Tayaqqunun, kita meyakinkan di dalam hati kita. Apa yang harus kita yakini di dalam hati? Yaitu an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita taat kepadanya, illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Tidak ada taat kita kepada hal yang lain kecuali hanya taat kepada Allah. Itulah makna daripada syahadatun an la ilaha illallah. Bisa dilihat di tengahnya dalam syarahnya, Allah itu wa huwa mutasifun bikulli kamalin. Allah itu disifati oleh sifat-sifat kesempurnaan, oleh sifat-sifat keistimewaan, oleh sifat keagungan, kemuliaan, yang sifatnya adalah sempurna. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La nihayata lahu, dan tidak ada ujungnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Allah itu tidak akan mati, tidak akan tidak ada, tidak akan menghilang. Selamanya Allah itu akan tetap ada. Wala ya'lamuhu, dan tidak mengetahui hu, terhadap kesempurnaan Allah, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kita tidak tahu seperti apa kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentunya kesempurnaan Allah itu tidak bisa kita bandingkan, tidak bisa kita sepertikan seperti halnya kesempurnaan sesuatu yang kita lihat. Seperti halnya kita melihat kesempurnaan dari ciptaan Allah. Kita melihat sosok perempuan yang sempurna, sosok laki-laki yang sempurna, tapi kita tidak bisa membandingkan kesempurnaan tersebut dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang tahu kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Wa munazzahu an kulli naqsin, dan Allah itu dibersihkan dari sifat kekurangan, dari sifat cacat, dari sifat yang bisa membuat derajat Allah turun. Wa faridun bil mulki, dan yang sendiri merajai seluruh alam. Wa tadbiri, dan mengurusi. Jadi tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merajai dunia dan akhirat. Begitupun tidak ada yang mengurusi dunia dan akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun fi dzatihi, yang satu pada zatnya. Allah itu satu pada zatnya, esa pada zatnya. Mustahil Allah itu ada dua. Karena apa? Karena kalau Allah atau Tuhan itu ada dua, pasti akan timbul pertentangan, percekcokan antara dua kekuasaan,
yang ada di antara dua Tuhan. Oleh sebab itu, adanya Tuhan lebih daripada satu itu hukumnya mustahil. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa disamakan antara satu manusia dengan satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya manusia itu terdiri dari beberapa bagian, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata, ada badan. Barulah jika terkumpul semuanya akan disebut satu manusia. Tapi satunya Allah tidak terdiri dari beberapa bagian. Wa sifatihi, dan satu dalam sifatnya. Tidak ada dua sifat yang sama dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Allah memiliki sifat kudrat, yang mana dengan sifat kudrat tersebut Allah mampu menciptakan bumi, Allah mampu menciptakan langit, surga dan neraka. Dan Allah menciptakan itu semua hanya dengan sifat kudrat yang satu. Tidak ada dua sifat kudrat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan bumi dengan kudrat yang itu. Allah menciptakan langit dengan kudrat yang sama. Allah menciptakan surga dan neraka masih dengan kudrat yang sama. Beda halnya dengan manusia. Tatkala manusia mau menciptakan sesuatu, pasti dia memerlukan alat. Tapi apabila pekerjaan tersebut adalah hal yang berbeda, tentu ia memerlukan alat yang berbeda pula. Seperti halnya saat manusia mau membuat rumah, setidaknya dia perlu gergaji, perlu palu, perlu paku untuk membuat rumah atau bangunan itu menjadi kuat. Tapi tatkala dia mau membuat makanan, beda alat lagi yang dia perlukan. Mungkin dia bisa perlu pisau, perlu piring, perlu parudan, dan lain sebagainya. Itulah bedanya perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Sifat wa sifatihi, sifat Allah, wa af'alihi, dan satu dalam pekerjaannya. Jadi berbeda antara pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pekerjaan makhluknya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah tulifa, dan berikhtilaf siapa al ulama fi ba'tsatin nabi, dalam diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh manusia. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwasanya tidak hanya manusia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh malaikat, pada tumbuh-tumbuhan, pada sesuatu yang tidak bernyawa seperti hanya pasir, batu, air, dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana dzukira dzalika, diceritakan hal-hal yang telah tadi disampaikan fi tazyinil araiki, dalam kitab tazyinil araik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi
dan diutus aku kepada makhluk kafatan, yaitu semua makhluk. Dan kita ketahui bahwasanya semua makhluk itu tidak hanya manusia, karena makhluk itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti isi daripada makhluk tersebut yaitu adalah manusia, bisa hewan, bisa sesuatu yang mati, yang tidak bernyawa, bisa malaikat, surga, neraka, langit, dan semuanya yang bersifat makhluk. Rasulullah SAW diutus kepada itu semua. Wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Poin yang kedua pada rukun Islam itu adalah iqamus sholat, mendirikan salat. Yang dimaksud di sini khususnya yaitu adalah sholat yang 5 waktu yang setiap hari selalu kita kerjakan. Wahia afdolul ibadati al-badaniyati. Sholat itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat badan, yang dikerjakan dan yang terlihat saat kita mengerjakannya, yang paling afdol atau yang paling mulia. Az-zahirati, yang bersifat zahir, yang terlihat. Wa ba'daha, dan setelah sholat, yaitu as-shaumu, ibadah puasa, nilainya setelah sholat. Tsummal hajju, seterusnya adalah haji. Tsumma zakatu, lalu zakat. Fa farduha, maka nilai fardu dalam sholat itu adalah afdolul faraidi, seafdol-afdolnya nilai keparduan jika dibandingkan dengan fardu-fardu pada ibadah yang lain. Fardu dalam sholat lebih utama daripada fardu dalam puasa, lebih utama daripada fardu yang ada dalam haji, dan lebih utama pula daripada fardu yang ada di dalam zakat. Wa nafluha, dan sunnahnya dalam sholat, dalam ibadah sholat kita tentu ada sunnah-sunnah yang dilakukan, seperti halnya mengangkat tangan, terus seperti halnya kita membaca doa iftitah, dan doa-doa atau sunnah-sunnah yang lainnya yang ada dalam sholat. Afdolun nawafil, itu adalah sunnah-sunnah yang paling afdol jika dibandingkan dengan sunnah-sunnah yang ada dalam ibadah lain selain ibadah sholat. Wala yu'addaru, dan tidak diuzurkan, tidak ada uzur atau tidak ada keringanan, ahadun fi tarkiha, satu orang dalam meninggalkan sholat, mada ma'akilan, selagi orang tersebut masih berakal. Jadi tidak ada keringanan seseorang untuk meninggalkan ibadah sholat walaupun dalam kondisi apapun, mau dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, atau dalam keadaan lemas, tidak berdaya, selagi dia masih memiliki akal, masih normal pikirannya, maka tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Wa ammal ibadatul badaniyatu al-qalbiyatu, dan adapun ibadah badaniyah yang bersifat hati, kal imani, seperti iman, wal ma'rifati, dan ma'rifat, wa
tafakkuri dan bertafakur, wa tawakkuli dan bertawakal, wa sobri dan sobar, wa roja'i dan roja yaitu mengharap kepada Allah, wa ridho dan ridho kepada Allah, bil qada atas qadanya Allah, wal qadari dan qadarnya Allah, yaitu setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatillahi dan rasa cinta kepada Allah itu merupakan ibadah yang bersifat qalbiyah, wa taubati dan bertaubat. Kita buka lagi. Wa tatahhuri dan bersuci, minar rodhaili dari penyakit hati, kattomai seperti penyakit toma. Jadi yang dimaksud dengan toma itu adalah kita berharap kepada manusia, terlepas karena kita merasa memberikan sebab kepada orang tersebut sehingga kita merasa berhak untuk diberikan sesuatu imbalan oleh orang tersebut. Contohnya adalah tatkala ada tetangga kita yang mana dia habis pulang dari liburan lalu membawa oleh-oleh, lalu kita membawa oleh-oleh yang diturunkan dari mobilnya ke rumahnya, yang padahal kita sendiri tidak dimintai bantuan oleh tetangga kita. Lalu setelah itu kita berharap dalam hati kita agar kita itu diberi oleh tetangga kita tersebut oleh-oleh yang tadi kita bantu turun dari mobil ke rumahnya. Atau tidak ada sebab seperti itu, tapi kita berharap untuk diberikan sesuatu oleh orang lain atau tetangga kita, yang padahal kita tidak pernah membantu tetangga kita, atau tidak ada sebab yang memberikan hak kita diberi oleh tetangga kita tersebut. Wanawihi dan selain pada toma. Fahiya afdalu minal ibadatil badaniyati adz-dzahirati, dan ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badan yang terlihat. Contohnya seperti halnya sholat, bersedekah. Nah, hatta minas sholat, dan lebih utama daripada sholat. Faqad waroda, dan telah dijelaskan, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Bertafakur kita satu waktu, ya sebentar, itu lebih utama nilainya daripada ibadah 60 tahun. Wa afdalul jami'i, dan yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang telah tadi disebutkan, al-imanu, yaitu adalah iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman terhadap sesuatu yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, yang mana telah diturunkan syariat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa ita'uz zakati, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat di sini secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta, yang mana terbagi menjadi beberapa bagian, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat harta yaitu tujuannya untuk membersihkan harta kita. Zakat fitrah tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Lalu kepada siapa zakat itu diberikan? Di sini dijelaskan ai i'ta'uha liman wujida minal
mustahiqina, yaitu diberikan kepada orang yang bukti atau yang tergolong orang-orang tersebut itu minal mustahiqina, orang yang berhak menerima zakat tersebut. Fauron, pada waktu itu, idza tamakkana, apabila memungkinkan untuk dibagikan pada waktu itu, minal adai, dari melakukan zakat dan memberikan pembagian zakat pada waktu itu. Ma'awujubi ta'mimi, serta wajibnya memberi bagian yang rata. Jadi setiap mustahik zakat kita bagi dengan bagian yang rata, dengan bagian yang sama. Yaitu berapa? Yaitu adalah 1/8 bagian bagi setiap orangnya, atau bagi setiap golongan mustahiknya. Kalau dipersentasekan itu kurang lebih antara 12,5%. Wahum samaniyatu anwa'in, dan mustahik zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama al-fakir. Fakir itu adalah orang yang membutuhkan, yang mana untuk keperluan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, bahkan tidak ada untuk membutuhi kecukupan pada hari itu. Yang kedua adalah miskin, orang yang miskin. Miskin juga adalah orang yang kekurangan, tapi orang miskin ini mereka kalau sekiranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada hari itu, mereka masih bisa tercukupi walaupun hanya dengan seadanya. Jadi lebih kecukupan orang miskin ini daripada orang fakir. Yang ketiga amil. Amil ini adalah panitia yang mana mereka mengurusi zakat, dari mengumpulkan, mengelola sampai membagikan zakat tersebut. Rabi al-mu'allaf, yaitu mu'allaf, orang yang masuk Islam, baik itu perempuan ataupun golongan laki-laki. Kenapa kita berikan zakat? Karena mungkin saat mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka dalam kondisi kekurangan, membutuhkan, maka kita berikan, atau kita memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, yang mana peduli terhadap sesama golongannya, sehingga mereka merasa nyaman dengan agama Islam dan menetap di dalam agama Islam tersebut. Lalu wal khamisu ariqab, orang yang memiliki hutang, yang banyak hutangnya sehingga kesulitan untuk membayar hutang, maka kita berikan dia zakat. Terus wasadisu al-gharim, yaitu seorang budak. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya perbudakan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Biasanya budak itu hasil daripada rampasan peperangan antara muslim dan non-muslim, atau muslim dengan kafir, sehingga laki-laki yang diperoleh, perempuan yang diperoleh itu menjadi budak. Budak di sini itu bukan pembantu ya, beda. Kalau budak pada zaman dulu itu mereka bisa diperjualbelikan, bahkan oleh tuannya bisa digauli, halal untuk digauli. Tapi setelah ada keterangan, larangan, penghapusan terhadap budak, yang mana turun dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pada waktu itu yang namanya perbudakan sampai dengan sekarang. Kalau waktu dulu budak, kalau misalkan untuk laki-laki itu namanya abid, kalau untuk perempuan itu namanya amat.
Lalu as-sabi'u, yaitu sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang menuntut ilmu mondok pesantren, para asatidz kiai yang memang mereka berjuang juga di jalan Allah. Lalu as-saminu ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang mana mereka memungkinkan untuk sedianya perbekalan mereka yang dipersiapkan selama mereka menempuh perjalanan, maka mereka berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Wa shaumu ramadhana, yaitu yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, yang mungkin kita selalu senantiasa setiap tahun itu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Wa furidu fi Sya'bana, dan dipardukan puasa itu pada bulan Sya'ban. Turun perintah berpuasa dari Allah pada Nabi Muhammad SAW itu tepatnya pada bulan Sya'ban, minas sannati saniyati minal hijrati, tepatnya adalah pada tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin, maka berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 9 kali bulan Ramadan, atau tepatnya 9 tahun, 9 kali bulan Ramadan berarti. Lalu wahidan kamilan, dengan 1 bulan, yang mana pada 1 bulan itu sempurna, total harinya adalah 30 hari. Jadi sempurna 1 bulannya itu adalah 30 hari. Wasama niata nawakiso, dan 8 bulan lainnya itu jumlah harinya kurang daripada 30 hari. Bisa jadi 28 hari ataupun misalkan 29 hari. Lalu kita lanjut lagi. Wahijjul baiti, dan ibadah haji man istata'a ilaihi sabilan, yang mana diwajibkan kepada orang yang mampu untuk beribadah haji dalam proses perjalanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah memerintahkan pada manusia untuk berhaji ke Baitullah man istata'a, terhadap orang-orang yang mampu, ilaihi sabilan, menuju ke Baitullah tersebut, mampu baik secara finansial, secara fisik, secara keilmuan, dia paham rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan haji yang lainnya. Ay qasdu lil haji wal umroh, maksud di sini adalah bukan hanya haji tapi adalah haji dan juga umroh. Wahuwa, di sini sarahnya dijelaskan di tengahnya, wahuwa minasyara'i'il qadimati. Haji dan umroh itu adalah bagian dari syariat-syariat yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi bukan hanya pada saat zamannya Nabi Muhammad, atau bahkan bukan pada saat zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari waktu-waktu terdahulu itu sudah ada kegiatan haji dan juga umroh. Balma min nabiyyin illa wahajja, dan tidak ada satupun nabi kecuali dia pernah berhaji ke
Baitullah. Jadi semua nabi dan rasul itu pernah melakukan haji ke Baitullah. Khilafan liman istathna huwa hudan wa salihan. Adapun ada perikhtilafan, perbedaan bahwasanya kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh itu tidak pernah melakukan ibadah haji atau syariat haji dan umroh, tapi ini adalah ikhtilaf. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya semuanya Nabi dan Rasul itu melakukan haji dan umroh. Wa ruwiya anna Adama hajja arba'ina sanatan. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu berhaji pada usia 40 tahun. Minal Hindi masyian, dari negara Hindu dengan cara berjalan. Negara Hindu itu mungkin yang kita kenal adalah negara India. Dulu saat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa Allah keluarkan daripada surganya, di mana Nabi Adam diturunkan di negara India, lalu Siti Hawa Allah turunkan di negara Irak. Lalu keduanya bertemu di mana? Yaitu di titik Ka'bah yang sekarang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi Adam dijelaskan di sini itu adalah proses berhaji Nabi Adam dari India menuju Ka'bah atau menuju Baitullah yang ada di Makkah. Wa Isa yahtamilu, dan begitu juga Nabi Isa sama melakukan haji. Annahu hajja qabla raf'ihi ila samai. Nabi Isa juga melakukan ibadah haji sebelum Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kemana? Yaitu sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yahijju hina yanzalul arda. Dan Nabi Isa juga diceritakan kelak itu akan berhaji tatkala Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, yaitu untuk membantu perjuangan Imam Mahdi. Lanjut di syarahnya, di tengahnya masih wa warada fil khabari, dan diceritakan dijelaskan dalam sebuah khabar, annal baital harami yahijjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashari. Sesungguhnya di Baitul Haram atau di Mekah itu setiap harinya berhaji manusia yang jumlahnya itu tidak kurang dari angka 70.000 manusia. Qadha yang melakukan. Nasak fa idza naqasu an dzalika, apabila kurang jumlahnya dalam setiap harinya itu kurang dari jumlah 70.000 malaikat, apa yang terjadi? Maka atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati, maka Allah akan menambahkan, menyempurnakannya sehingga sempurna bilangan setiap harinya itu 70.000 dengan ditambahkan apa? Ditambahkan dari golongan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa idza zadu ala dzalika, apabila manusia yang dalam satu harinya itu sudah mencapai 70.000 yang haji dan umroh di Mekah, atau lebih daripada 70.000, maka yaf'alullahu ma yuridu, Allah juga akan membuat terhadap sesuatu yang Allah kehendaki, sesuatu yang sama seperti halnya kegiatan haji dan umroh, tapi itu bukan di Makkah Al-Mukarramah.
Wa anna baital ma'muri fis sama'ir rabi'ati, dan sesungguhnya Baitul Ma'mur yang terletak di langit keempat, tahijju ilaihi al malaikatu, selalu berhaji di Baitul Ma'mur malaikat-malaikat setiap harinya itu, kama tahijju al basharu ilal baitil haram, seperti halnya orang-orang berhaji dan umroh dalam setiap harinya itu di mana? Di Baitul Haram. Maka setiap hari di Baitul Ma'mur, tepatnya di langit keempat, itu kurang lebih ada 70.000 malaikat yang berhaji, berumroh, bertawaf di mana? Di Baitul Ma'mur. Setiap harinya itu masuk 70.000 malaikat ke dalam Baitul Ma'mur, yang mana mereka tidak pernah keluar lagi. Lalu di hari berikutnya sama, datang lagi 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Mereka melakukan haji dan umroh, bertawaf di sana, dan tidak pernah keluar lagi. Bayangkan, setiap hari masuk 70.000 malaikat ke dalam Baitul Ma'mur dan mereka tidak keluar lagi. Berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan, yang mungkin jumlahnya tidak akan bisa dihitung oleh akal manusia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Alhamdulillah, kajian kita telah selesai, dan insya Allah mudah-mudahan membawa ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan insya Allah umumnya bagi jamaah semuanya. Kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi al-hidayah tsumma taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.